Shalom, kami dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris ingin melakukan penginjilan dari Korintus 10 ayat 13. Jadi, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Wicaksana Zendata dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni dengan NIM 2512021189 dari kelas PBI 1C. Nama saya Emen Alessandro Saragi dengan NIM 2512021149 kelas C, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni. Shalom, perkenalkan nama saya Ketut Agus Hadi Pramana dengan NIM 25120212222 dari Fakultas Bahasa dan Seni, Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris, kelas 1B. Perkenalkan, nama saya Putri Amatondang dari kelas E dengan NIM 2512021281 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni. Baik teman-teman semua, sebelum kita memulai khotbah penginjilan yang akan dipaparkan oleh teman-teman kami, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersama doa. Tuhan yang baik, Allah Bapa sumber segala cinta kasih, kembali kami mengucap syukur padamu Tuhan, di mana Engkau telah menolong kami sampai pada hari ini. Tuhan yang baik, kami terus membukakan aku dan ibadah kami Tuhan, dan kami balas kasih pada kami yang tidak teranya. Tuhan yang baik, sementara kami mendengarkan khotbah penginjilan ini Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, memberikan kami hikmat dan kekuatan Tuhan, agar kami bisa mendengarkan, menanamkannya, dan menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan yang baik, hanyalah doa kami yang jodoh kesempurnaan Tuhan, hanya kami sempurnakan melalui perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ayat firman Tuhan diambil dari 1 Korintus 10 ayat 13. Demikian firman Tuhan, percobaan-percobaan yang kamu alami ialah percobaan-percobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan kamu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikannya kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman ini mengingatkan kita bahwa setiap cobaan yang kita alami emang berat, tetapi cobaan itu tidak mustahil untuk kita lewati. Kadang kita merasakan hidup begitu berat, seperti masalah keluarga, sekolah, pekerjaan, maupun pergumulan diri sendiri. Rasanya seperti kita tidak sanggup lagi, tetapi Tuhan berfirman, cobaan itu tidak melebihi kekuatanmu. Artinya, kalau hari ini kita sedang mengalami sesuatu yang sangat berat, justru itu tanda bahwa sebenarnya kita kuat dari apa yang kita pikirkan sendiri. Tuhan tahu batas kemampuan kita, lebih dari yang kita tahu. Dia tidak akan membiarkan kita masuk ke dalam situasi yang begitu membuat kita hancur tanpa harapan. Yang kedua, ayat ini juga mengingatkan bahwa Tuhan itu setia, Tuhan tidak diam. Dia tidak membiarkan kita berjuang sendirian. Mungkin kita tidak selalu melihat pertolongan Tuhan secara langsung, tetapi kesetiaannya selalu melalui kekuatan yang kita rasakan setiap hari. Kita masih bisa bangun, masih bisa maju, masih bisa bertahan. Itu bukti dari Tuhan memegang kita. Nah, yang ketiga, Tuhan selalu menyediakan jalan keluar. Jalan keluar itu bisa berupa kekuatan baru, ketenangan hikmat untuk mengambil keputusan, atau bahkan perubahan situasi. Jalan keluar tidak selalu cepat, tidak selalu sesuai harapan kita, tapi selalu tepat dan selalu ada. Seperti berjalan dalam gelap, Tuhan mungkin tidak memperlihatkan seluruh jalan, tapi Ia memberikan cukup terang untuk melangkah satu langkah lagi, dan langkah demi langkah itulah yang akhirnya membawa kita keluar dari pergumulan. Saudara-saudara, cobaan bukan berarti Tuhan tidak peduli. Justru melalui cobaan, Tuhan sedang membentuk hati kita, iman kita, dan karakter kita. Dan ketika kita keluar dari proses itu, kita akan melihat bahwa kita menjadi lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih dekat kepada Tuhan. Oleh karena itu, apapun yang sedang kita hadapi hari ini, mari kita pegang kebenaran ini.
Cobaan kita tidak melebihi kemampuan kita. Tuhan setia menguatkan kita, selalu ada jalan keluar yang Tuhan sediakan. Jika hari ini terasa berat, ingatlah, Tuhan tidak sedang menjatuhkanmu, Tuhan sedang menuntunmu, dan Ia berkata, "Aku tahu kamu bisa karena aku bersamamu." Amin. Jadi kesimpulan dari penginjilan ini adalah Tuhan tidak akan memberikan masalah bagi umatnya jika umatnya tidak bisa melewati masalah itu ataupun tidak bisa menopang masalah itu. Jadi Tuhan sudah memikirkan terlebih dahulu hal-hal yang bisa kita lewati ataupun yang sanggup kita topang sendiri. Jadi penginjilan malam ini adalah sebagai sebuah penguatan dan penopangan bagi diri kita sendiri agar kita mampu, agar kita kuat dan selalu tabah jika kita sedang mengalami masalah. Jadi tetaplah berdoa dan tetap percaya pada Tuhan karena setiap masalah pasti ada solusinya. Amin. Semuanya kita telah mendengarkan khotbah penginjilan yang dipaparkan oleh kedua teman kita dengan sangat baik tadi. Maka sekarang kita menutupnya dengan doa karena tadi kita sudah mengawalinya dengan berdoa. Mari kita bersama doa. Tuhan yang baik, Allah Bapa sumber segala cinta kasih, kembali kami bersyukur padamu Tuhan pada hari ini Tuhan, mana Kau telah menyertai kami Tuhan. Tuhan yang baik, kiranya khotbah penginjilan yang sudah dipaparkan oleh kedua teman kami tadi Tuhan dapat kami tanamkan dalam hati dan pikiran kami dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-harinya Tuhan. Tuhan yang baik, Engkau tahu setiap pergumulan kami Tuhan, dan Engkau yang tahu Tuhan bahwa Engkau tidak pernah membiarkan kami sendirian. Teguhkanlah iman kami Tuhan. Tuhan yang baik, hanyalah doa kami jauh dari kesempurnaan Tuhan, hanya kami sempurnakan melalui perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.